Hai, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Nah, di CKH edisi 3 ini, permasalahan hukum yang akan saya ceritakan yaitu tentang seorang warga yang bersengketa dengan warga yang lain tentang kepemilikan suatu bidang tanah. Persengketaan ini bergulir sampai ke tingkat pengadilan, bahkan memakan waktu dan proses yang cukup panjang dan cukup lama sekali. Dan permasalahan ini sampai kepada tingkat Mahkamah Agung, ya, sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, belum sempat putusan Mahkamah Agung itu terbit, si pemilik tanah tadi keburu meninggal dunia, keburu wafat. Nah, seperti apa sih kasusnya dan juga apa sih sebabnya? Simak video ini sampai dengan selesai. Terima kasih buat Anda semua sahabatku yang udah subscribe ke Pengacara Santuy. Hari ini alhamdulillah sudah mencapai 14.643 subscriber. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan keselamatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Baik, cerita kasus hukum ini saya mulai dari salah seorang warga, ya. Kita pinjam nama, ya, kita sebut aja namanya adalah Pak Wawan. Nah, Pak Wawan ini pada suatu hari beliau ini membeli sebidang tanah. Membeli sebidang tanah dari seorang warga yang bernama, nah namanya ini kita samarkan juga, namanya adalah Heri. Kita pinjam namanya Heri. Pak Wawan membeli sebidang tanah sawah dari Pak Heri. Nah, transaksi daripada jual beli tanah tersebut antara Pak Wawan dengan Pak Heri itu dilakukan tanpa membuat akta jual beli. Kemudian juga tidak ada saksi yang melihat, yang menyaksikan proses atau transaksi jual beli tanah tersebut. Dan transaksinya tersebut menggunakan sebagian dengan emas dan sebagiannya lagi menggunakan uang tunai. Nah, setelah Pak Wawan mendapatkan tanah tersebut, maka Pak Wawan tentunya menggarap tanahnya, memelihara tanahnya, mengelola tanahnya, sehingga menghasilkan penghasilan dari tanah tersebut. Adapun Pak Heri, setelah transaksi tersebut beberapa tahun kemudian, ternyata Pak Heri ini tutup usia. Beliau sudah meninggal dunia. Beberapa tahun setelah menggarap tanah, ternyata tidak ada masalah. Tidak ada persengketaan dengan siapapun, ya, antara Pak Wawan dengan siapapun. Tetapi setelah belasan tahun kemudian, ternyata muncul permasalahan. Ada permasalahan. Seperti apa? Nah, Pak Wawan ini mendapatkan surat somasi, surat teguran dari sebuah kantor pengacara. Setelah dibaca sama Pak Wawan, ternyata isinya, di situ Pak Wawan diminta untuk mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris dari Pak Heri. Karena menurut ahli waris Pak Heri semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, termasuk kepada Pak Wawan. Nah, oleh karena itulah ahli waris dari Pak Heri tersebut menuntut Pak Wawan, menunjuk pengacara dan juga melayangkan somasi. Tentu Pak Wawan kaget. Loh, kok muncul masalah? Padahal beliau sudah membeli secara sah dari Pak Heri. Karena Pak Wawan ini tidak tahu bagaimana langkahnya untuk menghadapi permasalahan ini, maka Pak Wawan ini pun mencari pengacara. Ditunjuklah ataupun dipilihlah pengacara oleh Pak Wawan untuk menghadapi ataupun menangani permasalahan yang Pak Wawan hadapi. Akhirnya Pak Wawan didampingi oleh kuasa hukumnya memberikan tanggapan ataupun jawaban atas somasi dari ahli waris Pak Heri tersebut. Dan di dalam jawaban atas somasi tersebut, Pak Wawan pada prinsipnya menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya. Dia beli secara sah dari Pak Heri yang ternyata sudah almarhum. Nah, kemudian setelah ahli waris dari Pak Heri menerima jawaban somasi dari pengacara Pak Wawan, mereka tidak puas. Akhirnya ahli waris Pak Heri mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, menggugat Pak Wawan ke pengadilan negeri. Nah, di dalam gugatannya tersebut, ahli waris dari almarhum Pak Heri menuntut Pak Wawan untuk segera mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris Pak Heri. Nah, kemudian bergulirlah permasalahan ini, persengketaan ini ke persidangan. Nah, setelah melalui beberapa rangkaian persidangan, memang ada beberapa fakta yang muncul di tengah persidangan. Salah satunya tidak ditemukannya bukti transaksi jual beli yang kuat. Misalkan AJB atau surat pernyataan atau perjanjian jual beli, kemudian juga saksi pada saat transaksi jual beli juga tidak ada.
Nah, sehingga pada akhir proses di pengadilan tersebut, Pak Wawan ternyata kalah. Pak Wawan dihukum untuk mengembalikan sebidang tanah tersebut kepada ahli waris dari almarhumnya Pak Heri. Tentu Pak Wawan tidak terima dengan putusan pengadilan negeri tersebut. Dia tetap merasa itu adalah hak miliknya, sehingga Pak Wawan meminta pengacaranya untuk mengajukan banding. Maka diajukanlah banding ke pengadilan tingkat tinggi ya. Setelah beberapa bulan kemudian terbit putusan pengadilan tinggi, akan tetapi isinya tetap menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus bahwa Pak Wawan harus mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris dari Pak Heri. Pak Wawan tetap tidak terima, wong saya beli kok. Sehingga atas putusan pengadilan tingkat banding tersebut, Pak Wawan meminta pengacaranya juga untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga kasus ini berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Tentunya kalau sudah sampai ke Mahkamah Agung, itu prosesnya tidak sebentar. Perlu waktu yang cukup lama. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan bisa jadi lebih dari 2 tahun. Tapi teman-teman, belum sempat putusan kasasi terbit, Pak Wawan keburu tutup usia, Pak Wawan keburu wafat, keburu meninggal, sehingga beliau meninggal pada saat proses persengketaannya belum selesai diputus di Mahkamah Agung. Setelah beberapa lama kemudian, barulah putusan kasasinya terbit. Di dalam putusan kasasi ataupun putusan Mahkamah Agung tersebut, ternyata Pak Wawan tetap juga di posisi yang kalah. Karena menurut pengadilan, transaksi jual beli yang dilakukan oleh Pak Wawan itu tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Tidak ada bukti-bukti otentik, bahkan tidak ada saksi pada saat transaksi jual beli. Sehingga Pak Wawan dihukum ataupun disanksi kembalikan sebidang tanah tersebut kepada ahli waris dari Pak Heri. Nah, dari kasus ini tentu ada hikmah dan pembelajaran juga bagi kita, bagi masyarakat. Hendaknya kalau misalkan kita mau beli tanah, tentu harus dilakukan dengan teliti, dengan hati-hati, dan juga cermat. Pastikan tanah tersebut benar-benar bersih, tidak bersengketa, jelas riwayat tanahnya, asal-usulnya dari mana, dari siapa saja kalau memang sudah banyak peralihan. Kemudian kalau sudah dirasa jelas, tidak ada masalah, barulah lakukan transaksi. Dan lakukan transaksinya tersebut di bawah notaris, di hadapan notaris. Buatkan akta jual belinya, hadirkan saksi-saksinya pada saat transaksi jual beli tersebut, pada saat penandatanganan akta jual beli di hadapan notaris. Kemudian setelah AJB-nya jadi, maka jangan ditunda-tunda untuk lakukan pendaftaran sertifikat hak milik atau perubahan atau balik nama sertifikat. Mudah-mudahan dari CKH edisi yang ketiga ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih bagi yang udah nyimak video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di CKH edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.